Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo, wabarakatuh. monggo, monggo. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang yang luar biasa. Pada sore hari ini kita akan melakukan coaching. Kita akan mencoba melakukan coaching di mana nanti saya pertama sebagai coachnya, kemudian Pak Bambang sebagai coachnya dalam waktu kurang lebih 20 menit maksimal. Nah, kemudian nanti gantian Pak Bambang ya. Nah, Ya, kemudian Pak nanti Dwi. akan ada yang namanya refleksi atau mungkin umpan balik terkait dengan kegiatan coaching hari ini. Pak Bambang, mungkin saya dulu Pak ya Nggih, untuk nggih Pak tanya Dwi. nggih. Kurang lebih maksimal 20 menit. Ya. Bentar Pak, saya ngatur dokumen yang satunya Pak, soalnya mic-nya agak error. Nggih, nggih. Nggih, moga Pak. Oke Pak Dwi. Ya, Iya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, apa kabar? Kok kelihatan Alhamdulillah. lesu? Iya, Pak. Ini jam-jam capek juga. Gimana, Pak Akam, Pak Bambang sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dwi. Pak Dwi gimana Alhamdulillah. kok? Wajahnya saya lihat kok seperti ditekuk-tekuk seperti itu. Ada yang melelahkan ini pasti Pak Dwi. Iya, Pak. Karena memang jam ngajar saya banyak dan tentunya Hmm. juga ada sedikit hal yang mungkin saya akan bicarakan dengan Pak Akam, Pak gitu. Ngomong-ngomong, ini Hmm. Pak Bambang longgar nggak Pak pada hari ini, Pak? Ada jam ngajar nggak? Ah, alhamdulillah ini pas longgar ini Pak Dwi. Saya baru saja mempersiapkan untuk pembelajaran nanti siang. Ini kosong jadi Hmm. saya bisa agak memanfaatkan untuk prepare nanti ini. Oh iya, 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 Ada iya. apa kiranya ya Pak Dwi? Iya, Kelihatannya Pak. kok seperti gimana Heeh, gimana? heeh, nggak seperti biasanya sih. Biasanya saya tuh cuman kalau ada sesuatu diam aja gitu ya. Gini Pak Bambang, saya ketemu dengan tuh sebenarnya mau curhat Pak Bambang, mau ngobrol sama Pak Bambang ini terkait dengan permasalahan saya. Gimana Pak Bambang? Oh, ya ampun. Saya sangat senang sekali Pak Dwi. Ada masalah apa rupanya jika saya bisa membantu Pak Dwi untuk menjadi teman curhat, saya pasti akan sangat senang sekali, terlebih nanti jika apa yang Pak Dwi alami, permasalahan yang Pak Dwi alami ini bisa, dicari permasalahannya bersama Pak Dwi. Terima kasih, alhamdulillah Pak Bambang mau menyediakan waktu saya untuk curhat dan tentunya saya yakin insya Allah Pak Bambang bisa membangkitkan saya lagi nih, bisa keluar dari permasalahan nih Ah, Pak. tapi saya agak agak kepo ini ngomong-ngomong kok sepertinya Hmm. tidak tidak seperti biasanya nih Pak Dwi. Ada Iya apa Pak, ini ya? Ada apa? sebenarnya sebenarnya saya ingin mencari solusi nih Pak dari permasalahan yang Hmm, saya hadapi karena saya ah, selama ngajar tuh baru kali ini dapat masalah yang mungkin bagi saya tidak bisa saya selesaikan sendiri nih Pak. Butuh teman atau rekan yang bisa memberikan ah, ya sedikit masukan atau solusi terkait masalah saya Pak. iya sekiranya, eee,
memecahkan masalahnya. Iya, kiranya nanti saya bisa membantu Pak Dwi memecahkan masalah. Boleh Pak Dwi ceritakan sama saya kira-kira permasalahan apa yang sedang dialami Pak Dwi saat ini sehingga sampai mukanya ditekuk-tekuk seperti itu? Iya Pak, sampai sampai saya tuh mau makan aja Mas kan nih Pak, apa, ya sungkanlah bahasanya gitu, karena meredam Waduh waduh masalah waduh ini. waduh. Begini Pak, sebenarnya Gimana Pak? heeh, tadi tuh saya tuh dipanggil kepala sekolah, Hmm, gara-gara saat itu saya pas lagi ngajar, Pak kepala sekolah itu keliling sekolah Pak, mungkin ngecek mungkin ya. mhm. Oh Ketika iya. lewat di depan kelas yang saya ajar Pak, Lalu? Pak kepala sekolah itu berhenti. Pak Pak kepala sekolah berhenti Pak, berhenti sejenak mengamati di dalam, menengok gitu ya dari luar, kelihatan dari luar, dan Mhm, dia melihat ya. sesuatu yang mungkin bagi Pak kepala itu mungkin enggak dirasa kurang kurang mengenakan mungkin bagi Pak kepala sekolah. Setelah saya lihat ternyata Pak kepala sekolah itu melihat fokus pada anak yang main HP Pak di kelas, menggunakan HP di kelas Pak. Halo? Halo Cek. Pak Bambang. Mm-mm. Iya, terus gimana Pak Dwi setelah setelah melihat Pak Dwi seperti itu di kelas? Ya saya pada saat istirahat saya dipanggil Pak, dipanggil suruh Mhm. menghadap ke ruang kepala sekolah. Pada Oh, saat iya iya. kemudian beliau Bapak kepala sekolah itu menanyakan pada saya, Pak Dwi, kenapa siswa diperbolehkan menggunakan HP kayak gitu. Jadi saya ketika Oh. itu agak gimana, muka saya tuh agak takut takut gimana gitu loh. Lagi enak-enaknya ngajar, tiba-tiba ada kepala sekolah datang melihat, kemudian kemudian agak sikapnya tuh beda, dan tambah lagi part istirahat saya dipanggil, ditanyain kenapa kok Mmm, siswa-siswa diperbolehkan menggunakan HP dalam pembelajaran. eee, jadi saat Pak Kep sekeliling Hmm, sempat lewat di kelas yang Pak Dwi ajar, hmm, terus beliau melihat siswa di kelas Pak Dwi menggunakan hmm. HP begitu ya Pak Dwi? Betul Pak, sehingga akhirnya saya dipanggil kepala sekolah pada saat Mhm, istirahat dan ditanya tadi, kok siswa diperbolehkan ya menggunakan handphone dalam pembelajaran kan gitu. mhm, terus kira-kira Pak Dwi tahu atau tidak ya kenapa Pak Kepsek menanyakan hal itu? Ya secara ini Pak ya, mungkin Pak kepala sekolah kurang berkenan apabila siswa itu menggunakan HP saat pelajaran Pak. Mmm, terus terus? Padahal gini Pak ya, kan saya ngajarnya sejarah gitu kan, Mhm, bahwa sejarah itu mungkin kalau saya ngobrol terus, ngomong terus, mungkin anak kecenderungan mereka ngantuk, apalagi kalau siang hari itu ya. iya betul betul Pak. Terus kemudian saya pun gini, punya alternatif bagaimana kalau anak-anak saya perbolehkan buka handphone agar bisa melihat gambar sebagai bukti sejarah atau bahkan video-video yang ada di dalamnya. Ya mungkin itu tidak bisa dilihat di buku-buku paket, Pak. Pak gitu. Mhm. Nah, Kira-kira kira-kira ada ada alasan alasan lain lain nggak nggak Pak Pak selain selain itu? itu? Alasan lain ada, Pak. Selain siswa dengan senang dengan apa ya, pelajaran media pembelajaran tersebut,
saya menginginkan siswa saya ketika saya ajar pada saat evaluasi itu nilainya baik-baik, Pak. Mhm. Tapi ternyata apa yang saya lakukan ini menjadi masalah bagi kepala sekolah, Pak. Oh, iya iya iya. Aduh, Eee, Masya menurut Allah. Pak Dwi, Heeh. apakah itu merupakan masalah serius dan harus segera diatasi dan diselesaikan? Ya tentu, Pak. Karena kadang karena saya nggak jarang dipanggil lah itu sampai akhirnya sampai dibawa ke rumah pastinya. Akhirnya sampai di rumah tuh kepikiran, nah gitu ya. Padahal Pasti sudah menjadi masalah serius bagi saya. perencanaan Pak Dwi gitu ya? Itu sehingga ini menjadi masalah serius ya Pak Dwi ya? Iya betul, Pak. Iya. Itu sebabnya apa yang saya lakukan itu sebenarnya untuk kepentingan pembelajaran. Mhm. Jujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Saya Iya. katakan pakai pakai buku referensi di perpustakaan, bahkan Mhm. menggunakan handphone yang tentunya mengacu pada kurikulum. Nah, gitu. Mhm. Tapi ternyata kepala sekolah tidak berkenan ternyata gitu. Mungkin beliaunya punya punya alasan langit lain ya untuk apa? Untuk tidak. Iya, lalu, bagaimana tanggapan Pak Dwi terkait dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pak Kepala Sekolah ini? Ya jujur ya Pak, sebenarnya kita pingin kepala sekolah itu juga harus segera belajar peka zaman, artinya harus tahu bagaimana tingkat kebermanfaatan handphone atau media apa elektronik yang lain khususnya dalam proses pembelajaran Pak. Nah, gitu. Mmm, kenapa Pak Dwi, sampai, sudah berpikir sejauh itu? Iya dong, kan sekarang zaman sudah modern sehingga sekolah pun perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, Pak, bahwa saya menggunakan berbagai sumber dari buku, di perpustakaan, juga mengajak siswa juga untuk menonton video, khususnya karena memang keterbatasan ini ya kayak LCD ya, akhirnya saya memperbolehkan siswa itu untuk menggunakan handphone untuk membuka handphone mereka untuk melihat video-video yang ada kayak gitu Pak, yang harapannya siswa juga senang dengan pembelajaran saya kan gitu. Mmm, iya iya iya. Begitu ya Pak Dwi ya? Berarti sekolah sudah harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya? Lalu kira-kira kenapa ya Pak Kepsek mempermasalahkan penggunaan HP untuk siswa di dalam pembelajarannya Pak Dwi ya? Hmm. Mungkin kepala sekolah itu khawatir Pak akan dampak negatif ya yang ditimbulkan dari penggunaan handphone. Kan kita tahu sendiri kan ya bahwa handphone itu menurut orang pada umumnya itu seperti dua sisi mata uang Pak ya yang selalu nempel ada positif dan negatif. Tetapi Iya mungkin betul. Pak Kepala Sekolah juga berpikirnya negatif dulu gitu karena yang positif dan lain. Iya tapi alasan kepala sekolah tersebut terkait dengan penggunaan HP juga sudah baik ya Pak Dwi ya? Iya Pak, ya memang beliaunya mungkin lebih lebih apa ya bahasanya melakukan kontrol kayak gitu ya, kayak gitu biar Heeh. tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh iya Pak, selain menggunakan HP itu, mengapa Pak Dwi tidak menggunakan buku teks juga? Iya Pak, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah relevan Pak dan memudahkan siswa, siswa juga termotivasi dan tentunya sumber belajar saya khususnya dengan HP itu sebenarnya apa sudah sesuai dengan kurikulum Pak gitu.
Sebenarnya sudah bagus ya Pak Dwi ya. Eh, Lalu bagaimana hasilnya Pak Dwi saat Pak Dwi mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Kan seperti yang kita ketahui bahwa siswa-siswa kita itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda terhadap kebutuhan belajarnya dan juga bagaimana mereka memenuhi cara belajar mereka ini. Betul juga, Pak. Kenapa ya saya tidak pikiran ke sana ya? Hmm. Iya, betul-betul. Selama ini memang ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Pak. Betul-betul. Betul. Ya, kenapa saya nggak Oh, pikir ke sana ya? Oh, iya, 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 iya. mungkin juga menjadi harapan kepala sekolah kemarin itu, Pak, supaya Pak Dwi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya. Saya pikir ada benarnya juga, Apakah Pak. mungkin seperti itu? Iya. Hmm, iya, tadi Pak Dwi sempat menyampaikan bahwa siswa diharapkan senang dengan media pembelajarannya dan mampu memperoleh nilai yang baik begitu di mata pelajarannya Pak Dwi ya. Iya, Pak. Selaku guru kan tentunya setelah mengikuti pembelajaran, anak paham, dan ketika dilakukan evaluasi juga memperoleh nilai yang baik, Pak. Betul sekali, Pak. Ya. Nah, kira-kira ada tidak Pak Dwi solusi dari Bapak Kepala Sekolah terkait hal tersebut? Iya. Ya, kepala sekolah menginginkan guru-guru itu menggunakan buku teks yang sudah disediakan di perpustakaan di sekolah karena buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum seperti itu, Pak. Oh iya betul Pak ya. Dulu Pak Kepsek juga begitu kan Pak Dwi ya. Nah, setelah Pak Dwi bercerita, sekarang bagaimana rasanya Pak Dwi terkait dengan teguran Bapak Kepala Sekolah kemarin? Iya, terus terang eh, beberapa waktu ini memang saya kurang nyaman, jadi merasa kepikiran, Pak, dengan masalah tadi. Akibatnya terkadang kerjaan yang lain juga terbengkalai seperti itu, Pak. Jadi saya juga ingin segera selesai di permasalahan gitu. Hmm, lalu apa yang membuat Pak Dwi merasa tidak nyaman selama ini? Ya, tentunya karena saya tadi dipanggil karena mungkin saya pernah melakukan kesalahan tadi mungkin jadi itu saya itu merasa bersalah banget, Pak. Nah, gitu. Iya. Pak Dwi, jika saya dapat menyimpulkan nih Pak Dwi, yang Mm-mm. membuat Pak Dwi merasa tidak nyaman adalah saat Pak Dwi memperbolehkan siswa menggunakan HP di kelas. Dan Pak Dwi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Sehingga Bapak Kepala Sekolah mungkin merasa tersinggung dengan instruksi yang diberikan sebelumnya, kemudian memanggil Pak Dwi, begitu ya? Itu kesimpulannya mungkin seperti itu, Pak. Betul sekali. Nah, kira-kira setelah mengetahui hal tersebut, Pak Dwi punya inisiatif apa ini untuk mengatasi masalah tersebut? Atau ada ide-ide kreatif apa biar masalah tersebut bisa teratasi? Oh, kalau ide setelah ini tadi, insya Allah banyak, Pak, idenya, Pak. Insya Allah banyak sekali. Wah, wah. Kalau sudah punya inisiatif yang banyak, keren ini Pak Dwi. Kira-kira ide Pak Dwi itu mana yang yakin bisa mengatasi masalah yang ada ini? Saya yakin, Pak.
bisa, namun masih dengan langkah-langkah yang akan saya lakukan, Pak. Perlu dengan Ah, langkah-langkah gitu. bagus itu Pak Dwi. Kalau menurut Pak Dwi sudah yakin bisa berhasil dengan langkah yang atau inisiatif yang Pak Dwi miliki. Kalau Mhm. misalkan diberikan rentang skala antara 1 sampai dengan 10, langkah yang sudah Pak Dwi lakukan sudah pada angka berapa ini saat ini? Langkahnya sampai di angka 7 mungkin, Pak. Angka 7 ya? Iya, Itu sudah bagus sekali Pak Dwi. Berarti Pak Dwi tinggal butuh 3 langkah lagi untuk bisa mencapai level 10 ya. betul, Pak. Saya akan coba 3 level yang belum saya lakukan ini akan saya coba dengan semaksimal mungkin, nggak gitu. Nah, dari yang Pak Dwi sampaikan, kira-kira rencananya ke depan apa yang akan Pak Dwi laksanakan? Ya, saya akan membiasakan diri untuk membaca literasi dan menggunakan buku teks, khususnya dalam proses pembelajaran, Pak. Iya, Pak Dwi akan membiasakan menggunakan buku teks. Itu saya kira sangat bagus sekali Pak Dwi. Selain nanti sumber belajarnya lebih variatif, berarti sejalan dengan keinginan sekolah begitu ya Pak Iya, Dwi ya. iya betul, Pak, betul, Pak. Nah, kira-kira langkah apa lagi yang akan Pak Dwi lakukan untuk tercapainya tujuan pembelajaran di mapelnya Pak Dwi ini? Iya, saya mungkin akan memberikan pengertian pada siswa agar tidak apa ya menggunakan HP lagi saat pembelajaran, kayak gitu. Karena memang itu jadi aturan sudah dilarang sama sekolah, Pak, gitu. Oh, baik Pak. Tapi kira-kira di dalam menerapkannya nanti Pak Dwi, hambatan apa yang mungkin muncul? Kemungkinan saya akan menemui kendala karena HP menjadi barang yang manfaatnya tinggi ya, Pak, ya, sehingga kemungkinan ada kendala yang akan muncul di situ. Eh, Ketika kendala itu muncul, Ya, saya akan mencoba untuk apa ya mencari solusi ya, untuk cari solusi agar anak-anak jangan menggunakan HP pada saat pembelajaran kayak gitu, dan menggunakan buku teks dalam apa dalam pembelajaran gitu, Pak. sangat setuju dengan ide itu yang Pak Dwi sampaikan barusan. Ya, ya, alhamdulillah saya sekarang merasa lega, Pak. Saya Begitu ya? ya lega sekarang, sudah lega karena insya Allah saya bisa ngambil langkah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekolah agar anak-anak bisa apa bisa menggunakan buku teks dalam pembelajaran kayak gitu, Pak. Dan saya Iya, berusaha untuk syukurlah Pak Dwi. iya, Pak. Jika Pak Dwi Ya, sudah merasa lega, eh, lalu dari yang Pak Dwi rencanakan tadi, hmm, apa namanya, komitmen apa yang akan Pak Dwi lakukan untuk menjalankan rencana tadi? tentunya saya akan mengajar sesuai dengan kurikulum dan tentunya aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah khususnya dalam penggunaan buku teks, Pak. Kayak gitu. Iya. Lalu untuk menunjang itu dukungan yang Pak Dwi butuhkan agar tetap bisa berkomitmen pada hal tersebut apa kira-kira Pak Dwi? Ya, saya mencoba untuk melakukan komunikasi, Pak, dengan teman yang mungkin satu rumpun IPS gitu ya, Nah, karena saya satu serumpun jarang ya. gitu. Itu. Nah, kalau melihat dan mendengar apa yang Pak Dwi paparkan itu, sepertinya itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Iya. Semoga saya sendiri hanya bisa berharap agar dapat terselesaikan dan Pak Dwi bisa kembali bekerja, mengajar anak-anak dengan suasana hati yang tenang, dengan Mm, fokus, dan iya. tidak dihantui rasa yang tidak nyaman. Ya, Mm, termasuk jika Bapak Kepala Sekolah
melakukan monitoring terhadap kegiatan yang Pak Dwi laksanakan. Iya, Pak. Terima kasih atas doanya. Semoga terwujud seperti yang kita harapkan bersama. Pak Amin, Bambang, amin. Pak Bambang, mungkin itu dulu Pak Bambang ya. Terima kasih Oke sudah Pak memberikan Dwi, sebuah apa ya semangat motivasi buat saya dan mohon ya. maaf apabila memang mengganggu aktivitas jenengan. Sekali lagi saya Tidak terima Pak Dwi, kasih. saya sangat senang sekali jika Oke, apa oke, yang kita bicarakan ini bisa oke. memberikan Hari ini semacam masih ada masalah pembelajaran nggak hari ini? untuk yang Pak Dwi alami. Oke, oke. Masih ada pelajaran? Ya, ini sebentar lagi saya mulai nih. Oke, oke. Ya, kita coba nggih, saya mohon maaf dan tak pamit dulu nggih. Oke Pak Dwi, Nggih, nggih, ya, terima terima kasih kasih. kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dwi. Alhamdulillah. Baik, matur nuwun Pak Bambang, luar biasa Sama-sama Pak Dwi. dengan nggih, nggih. Nah, di sini jenengan apa seperti harus lupa. Kemudian nanti untuk reviewnya Pak Bambang itu kita menggunakan perangkat yang mana ya nanti ya? Yang kemarin Maksudnya? dikirimi itu yang disuruh untuk apa? Untuk yang setelah kita melakukan coaching ini kan pakaiannya pakai apa? Pakai apa? Angket apa itu? Yang suruh ngisi itu. Oh, lembar Refleksi reviewnya apa Pak? reviewnya. Punya nggak? Yang di Bentar Pak. Reviewnya. Atau nanti kita cari aja wis. Ya, kita lanjutkan dulu Pak ya untuk Ya, kita dulu. coachingnya ya. Nggih. Kita mulai Pak Dwi. Sebentar, Pak. Oke. Suara saya jelas atau terulang Pak Dwi? Kalau di sini terulang, Pak. Ada apa? Ada vibranya ya. Ada ekonya itu. Oh iya. Eh. Oke, sampun. Oke. Monggo mungkin bisa Bentar Pak. dimulai, Pak. Bentar Pak ya. Oke. Cek oke, bagus banget. Oke ya, sudah nggak ada storing ya. Oke, nonton. Oke. Nggak tahu ini masih belum tahu pengaturannya Pak Dwi. Jadi saya pakai 2 perangkat ini untuk Oh, iya, monggo. Jen. suaranya. Sudah siap Pak Dwi? Bentar. Oke. 20 menit ya. Ya, 20 menit kurang lebih. Saya tadi 20 berapa tadi? Gak banyak tadi saya. Oke, monggo Pak bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Pak Dwi masih santai-santai ya ini ya, nggak mengajar ya? Iya Pak, kebetulan tadi habis ngajar jam pertama selesai, kemudian jam apa? Jam ini masih kosong Pak, gitu. Capek saya Pak. Tadi ngajar Boh, ngajar kelas berapa? Iya Pak, di kelas 7B itu pasti sering membuat saya merasa lebih capek kalau mengajar di kelas 7B. Oh gitu. Jenengan emang kosong ini?
Iya, ini saya Hmm. selesai dari kelas tapi Hmm. rasanya nggak enak sekali, Oh, Pak. nonton nonton Sama-sama mengajar 2 jam tapi capeknya luar biasa. nonton wajah jenengan tuh koyo melas gitu Pak ya. Oh yo, kurang bersemangat ya. Terus sarapan mesti ya. Sarapan sih sudah, Pak, tapi wah kebetulan nih Pak Dwi lagi nggak ada kelas, bolehlah saya sembari curhat-curhat sedikit sama Pak Dwi terkait permasalahan saya di kelas dengan anak-anak kelas 7B di mapel matematika saya, Pak Dwi. Oh gitu. Wah, ini sungguh bahagia sekali masih ada orang yang mau curhat sama saya ini. Nah, kira-kira kenapa kok ada masalah nopo kira-kira? Kok Ya, tiba-tiba kayak janur aduh Pak. gunung gitu, ora biasa nih Ya, gitu. mudah-mudahan sih nanti setelah saya ngobrol dengan Pak Dwi, saya sharing, saya bisa mendapatkan apa dapat meringankan atau bahkan memecahkanlah masalah saya di kelas 7B, Pak. Iya. Jadi setiap di kelas 7B itu sepertinya saya selalu merasa capek untuk Mhm. bisa mengkondisikan kelas, Pak. Gitu. Berarti Pak Bambang merasa capek ketika ngajar di kelas 7B gitu Pak nggih? Iya, Pak. Gitu. Oh ya ya semoga aja Pak nanti ngobrol-ngobrol ini itu bisa seperti yang Pak Bambang harapkan. Mungkin nanti muncul adanya suatu motivasi baru lagi Pak Nggih. Semoga bisa Ya, memecahkan masalah gitu. saya berharap seperti itu, Pak Dwi ya. Karena kalau Nggih nggih. tidak saya sampaikan ke orang-orang ke orang lain seperti Pak Dwi ini, Mhm mungkin mhm. saya juga kurang mampu untuk mengatasinya sendiri. Mhm mhm mhm. Kiranya Nah, Pak Dwi bersedia ya untuk menjadi teman curhat saya mumpung masih free ini. ya, insya Allah Pak, semampu saya akan saya mencoba menjadi teman curhat jenengan untuk bisa menjadi ya kita sharing lah kira-kira ada hal yang mungkin bisa menjadikan Pak Bambang eh, menemukan sesuatu yang nantinya bisa memecahkan masalah itu sendiri gitu ya. Nah, Iya, keinginan Pak sepertinya Bambang tuh saya gimana? sepertinya saya butuh cara-cara lain untuk bisa mengkondisikan fokus dari anak-anak kelas 7B, Pak. Hmm. Mungkin Pak Bambang bisa ceritakan Pak Bambang, kira-kira bagaimana sih kondisi yang sebenarnya gitu. Ya, iya. Ketika di kelas 7B itu ya Pak Dwi ya, Mm-mm. saya merasa sudah berusaha sekuat tenaga untuk memfokuskan perhatian anak-anak Mm-mm. terhadap apa yang saya sampaikan. Pak Dwi kan tahu sendiri nih saya mengajar matematika Pak di kelas Pak. Mm-mm. Anak-anak Betul. itu kalau memperhatikan saja belum tentu paham Pak Dwi. Mm-mm. Nah, Mm-mm. apalagi kalau di kelas 7B itu saya pasti mendapati 4-5 anak ini sepertinya tidak bisa fokus bahkan cenderung mengganggu kepada teman-teman yang lain. Mm. Sehingga Mm-mm. saya Terus? harus berulang kali Mm-mm. menegur dan mengingatkan mereka untuk fokus. Dan Mm-mm. itu terjadi berulang-ulang sehingga mood mengajar saya itu sepertinya down ketika harus berulang mengkondisikan mereka, Pak Dwi. Gitu. Berarti di kelas yang Pak Bambang ajar itu ada beberapa anak yang memang tidak fokus itu nggih Pak nggih, untuk Iya, mengikuti betul, Pak. pembelajaran. Mm-mm. Oh, menurut Pak Bambang itu menjadi hambatan bukan sih Pak dalam Wah, mengajar? jelas sekali, Pak, sangat menghambat. Karena Mhm. ketika saya sedang asik-asiknya menjelaskan, Mhm. tiba-tiba fokusnya terganggu dan saya harus mengingatkan mereka agar fokus. Sehingga
fokus Mhm. saya mengajar terganggu dengan ketidakfokusan mereka. Betul Ini betul. Heeh. memang saya rasa menjadikan saya merasa lebih capek Mhm. seperti itu, Pak. Iya, Pak. Sama, Pak. Saya dulu juga pernah mengalami, Hmm, mengalami hal yang serupa kayak gitu. Jadi memang yang namanya kalau pelajaran saya itu kan pelajaran sejarah ya, ya tentunya kadang ada anak yang mereka tuh senang dengan pelajaran sejarah. Ada pula yang mereka itu sungkan, males gitu, Pak. Tapi alhamdulillah dengan saya bertanya sama teman-teman yang lain, alhamdulillah saya bisa menemukan solusinya dan alhamdulillah sekarang anaknya justru malah suka dengan pelajaran sejarah gitu, Pak. nah itu Kalau barangkali bisa heeh, menjadi apa masukan buat saya, Pak. Bagaimana saya mhm, bisa memfokuskan perhatian anak-anak terhadap apa yang saya sampaikan. mhm, 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 betul betul betul. Kira-kira Pak, kan Pak Bambang ini sendiri kan sudah menjadi guru lama ya kan di SMP kita ini. Iya, Tentunya banyak hal yang mungkin pernah mengalami kasus yang hampir sama ya. Kalau menurut Pak Bambang sendiri ada nggak inisiatif untuk mengatasinya kayak gitu? Atau ide? ya. Sebenarnya saya idenya cukup banyak, Pak. Wah, Tapi mm, bagaimana mengeksekusinya itu terkadang terkendala dengan situasi di kelas yang eh, 1, 2, 4, 5 anak yang kurang fokus tadi itu se- berulang terus seperti itu, Pak. Nah, nanti terus, mm, kalau saya sudah enjoy dengan anak-anak yang lain, mm, anak ini kembali lagi untuk berulah lagi dan saya terganggu lagi fokusnya seperti itu, Pak. oh gitu. Tapi pernah Pak Bambang punya punya ide ya, punya ide. Oh, aku punya ide untuk mengatasi masalah anak khususnya itu, tapi belum 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 tersampaikan. Kira-kira pernah punya terbesit pemikiran kayak gitu belum, Pak? Ah, ada sih, Pak, yang Hmm, saya harapkan bisa menjaring fokus anak-anak itu. hmm, Di antaranya yang belum pernah saya terapkan itu kan memfokuskan anak-anak dengan kegiatan apa kegiatan yang menyenangkan tapi memfokuskan seperti apa ya, Pak, ya, kayak tepuk fokus atau ice breaking yang bisa menyenangkan tapi iya, iya, memfokuskan gitu ya, Pak. betul betul. Pak Bambang, Iya, kira-kira Pak Dwi. kira-kira Pak Bambang, seberapa efektif ide yang Pak Bambang salah satu ide tadi bisa mengatasi masalah kira-kira seberapa efektif Pak kira-kira Pak? Kalau misalkan anak-anak itu di antara gaduh dan mengganggunya itu kan Hmm, kayak mukul meja gitu ya, Pak, ya, atau hmm, hmm, mukul meja atau menghasilkan bunyi-bunyi yang mengganggu konsentrasi saya saat mengajar. Nah, itu kalau hmm, mereka saya berikan ice breaking berupa tepuk untuk memfokuskan seperti tepuk fokus gitu, hmm, hmm. mungkin bisa bisa ini ya, Pak, mereka jadi terpengaruh untuk gaduh tapi dalam kendali saya gitu ya, Pak. Oh iya betul betul. Betul Pak betul. Itu mungkin saya juga pernah melakukan hal serupa Pak. Itu. Oke, itu Hmm, bagus sekali itu Pak, bagus banget dan kira-kira Pak Bambang, kalau ini loh ya, jika dibuat skala 1 mhm. sampai 10 Pak Bambang, kira-kira saat ini posisi langkah alternatif atau ide Pak Bambang itu sudah dilakukan, sudah sesuai dengan idealnya tuh pada posisi angka berapa Pak?
Kalau menurut saya mungkin saya baru ada di level 6, Pak. Nah, ya ya ya. Nah, Berarti harapannya sih harapan bisa gimana? bisa ideal ya, Pak ya. Maksudnya Hmm, anak-anak bisa hmm, fokus hmm, seluruhnya hmm, hmm, gitu. hmm, hmm, Tapi karena masih banyak yang tidak fokus ini, saya merasa hmm, yang saya lakukan untuk memfokuskan anak itu baru sampai pada level 6. gitu ya. Berarti idealnya nanti bagaimana Pak? Idealnya Pak? Idealnya mestinya Hmm, saya bisa ada di level 10 dengan hmm, anak-anak fokus terhadap apa yang saya jelaskan di kelas. betul betul. Berarti memang masih ada nih ya, masih ada angka 7, 8, 9, bahkan 10 mungkin itu langkah yang mungkin Pak Bambang sendiri harus mungkin lakukan ya kalau itu mau punya mimpi untuk bisa apa bisa sesuai sesuai dengan harapan yang ideal betul Pak ya kayak gitu kan. Iya, Pak. Tapi luar biasa Pak Bambang dengan langkah Pak Bambang itu bisa apa diharapkan bisa mencapai sesuatu yang ideal. Nah, kira-kira Pak Bambang eh, adakah hal-hal apa saja yang sekiranya bisa dilakukan oleh Pak Bambang ya untuk Eh, bisa mencapai selain tujuan itu? selain tadi dengan ice breaking tepuk fokus, Hmm, saya tahu kalau di kelas itu ada nilai-nilai keyakinan kelas yang menjadi keyakinan bersama, Pak. Tapi saya sendiri mungkin belum terlalu menginternalisasi nilai-nilai keyakinan kelas itu ke anak-anak. Apakah itu juga berpengaruh ya, Pak ya? ya bisa Pak, bisa berpengaruh Pak, bisa berpengaruh itu. Kemudian Mm-mm. kira-kira selain itu apa lagi Pak? Ya di keyakinan kelas itu kan ada nilai empati dan saling menghormati ya. Nah, saya Mm-mm. merasa anak-anak yang gaduh itu sepertinya tidak punya rasa empati dan tidak punya rasa menghormati terhadap saya. Mm-mm. Apakah itu juga perlu saya dorong lagi untuk diingatkan dan diinternalisasi secara lebih masif lagi kepada anak-anak ya Pak Dwi ya? Ya mungkin Pak Bambang bisa mencobanya dan tentunya yang lebih tahu kondisi siswa kan Pak Bambang sendiri sehingga ide Pak Bambang tadi yang mau menggunakan pertama ice breaking, yang kedua membuat keyakinan kelas itu Mm-mm. nanti bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Bambang kayak gitu. Ngomong-ngomong Pak Bambang, ketika Pak Ya Pak. Bambang mau menerapkan itu kira-kira siapa saja yang perlu dilibatkan? Ah, kalau misalkan berkaitan dengan keyakinan kelas Pak, nanti Mhm, berarti wali kelas dan guru-guru lain yang ada di kelas 7B mhm, akan saya ajak untuk bersama-sama Pak senantiasa mhm, mengingatkan anak-anak tentang keyakinan kelas. Kemudian saya juga akan mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama membuat semacam yel-yel atau tepuk atau ice breaking yang bisa memfokuskan anak terhadap penjelasan dari guru. mhm, 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 mhm. Betul, betul. Kalau menurut Pak Bambang sendiri, kira-kira dengan melibatkan teman-teman yang lain yang mengajar, teman guru ya, yang mengajar di tempat tadi, kira-kira sejauh mana efektivitasnya, Pak? Ya, seandainya rekan-rekan guru di kelas 7B bersedia melakukan hal yang sama, artinya Mhm, ada penekanan terhadap pelaksanaan atau pengamalan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah dibuat, mhm, kemudian saling mengingatkan terus kepada mhm, anak-anak, kemudian anak saya yakin bisa tumbuh rasa untuk mengaplikasikan nilai keyakinan mhm, kelas itu setiap saat dan kepada guru siapapun Pak Dwi. Sepertinya mhm, akan mhm. seperti itu Pak Dwi. Wah, bayangan mimpi Pak Bambang memang bagus ini Pak. Rasa optimisnya terhadap
rencana yang akan dibuat Pak Bambang memang bagus, harapannya bisa terlaksana kayak gitu, bisa memecahkan masalah. Kemudian kira-kira nih di antara upaya-upaya tadi, kalau ada hambatan, kira-kira hambatannya apa yang akan muncul dan kira-kira solusinya bagaimana Pak? Ternyata sudah menggunakan dua cara tadi, X-Breaking sudah, menggunakan kesepakatan kelas juga sudah, tapi ternyata ada hambatan. Kira-kira nih Pak Bambang sendiri menganalisis adanya apa ya hambatan lagi yang akan muncul, ada tidak, dan andaikan Ya, ada, apa yang dilakukan oleh eh, Bambang? hambatan itu mungkin kalau dari saya pribadi, Pak, Mm-mm. rekan guru yang mobile dan mau interaktif terhadap anak-anak dengan melakukan berbagai metode yang menyenangkan seperti metode-metode ice breaking yang banyak itu mungkin guru-guru yang sudah lanjut usia ini yang kurang begitu antusias, Pak. Mereka Ya, mm-mm. kecenderungannya untuk mengajar dengan metode yang sudah mereka kuasai sejak lama itu mungkin akan menjadi hambatan, Pak Dwi, kalau menurut saya. Oh gitu, berarti Nah, di tempat ngajar di apa di ini di kelas kelasnya 7B. Pak Bambang sendiri ada ya yang guruin Pak Halo. Sarjono, ada Pak Heru itu kan udah beliaunya Iya. sudah agak Ah, sepuh, mungkin beliau-beliaunya itu ya mau melakukan hal kayak gini mungkin agak canggung, udah tua mungkin gitu ah, ya. Tapi iya. mungkin perlu dicoba Pak, siapa tahu ya, siapa tahu Iya, Pak Dwi. gitu ya. Nanti coba eh, kalau misalkan mereka ini Mm-mm. tinggal mengaplikasikan tapi saya yang buatkan gitu ya, Pak. Misal kayak yel-yel ice breaking-nya saya yang buatkan gitu ya. Nggih, nggih, Jadi nggih. mereka tinggal tinggal memakai saja, mungkin mungkin mereka akan mau, dan itu akan sedikit mengurangi hambatan yang akan kita alami untuk mengkondisikan fokus di kelas 7B tadi ya, Pak Dwi ya. Iya, betul sekali. Itu ya sangat apa ide cemerlang itu. Jadi bisa bisa digunakan oleh teman-teman kita yang dari segi kemampuan atau mungkin dari segi senioritas yang sudah tua sehingga kesulitan untuk mengembangkan, tapi dengan cara yang sudah dibuat Pak Bambang Industri beliaunya bisa melakukan. Oke Pak Bambang. Nah, kira-kira Pak Bambang, Iya, Pak. bantuan bantuan apa saja yang sekiranya akan dicari Pak Bambang untuk mendukung nih, ya mendukung tindakan Pak Bambang. Kira-kira apa Hmm. Pak? Dalam Ya, bentuk apa? saya Ya, mulai mulai tergambar ini Pak Dwi, mulai tergambar. Mungkin mm, saya ingin eh, meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah mm, untuk metode-metode ice breaking yang menyenangkan dan memfokuskan ini bisa mm, difasilitasi untuk saya bagikan kepada rekan-rekan guru yang senior mm, mm, dan kepada rekan-rekan lain yang mengajar di kelas 7B. Iya, Nah, iya, iya. kemudian Mm, nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama wali kelasnya, mm, kita pahami bersama mm, bentuk-bentuk aplikasinya di dalam kelas. Nanti kita mm, secara masif memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang aplikasi sikap dari nilai keyakinan yang sudah dibuat. Begitu, Pak Dwi. mm. Iya, iya, betul. Betul, betul itu bagus sekali Pak. Menurut saya itu juga bagus sekali sehingga apa perlu mungkin seperti yang jenengan sampaikan tadi, kepala sekolah dilibatkan Pak nggih. Seperti yang jenengan sampaikan Ah, tadi. Nah, kira-kira Pak Bambang dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, ada nggak titik Sip. temu sekiranya Pak Bambang mendapatkan sesuatu kesimpulan misalnya
apa yang harus dilakukan oleh Pak Bambang setelah ini? Iya, Gimana? saya akhirnya kembali ini Pak, kembali apa mengingat bahwa metode-metode ice breaking yang meningkatkan fokus anak di kelas itu harus Mm-mm. kita terapkan, kita sosialisasikan kepada rekan-rekan yang mungkin preferensi terhadap ice breaking untuk memfokuskan anak itu masih kurang. Kemudian Mm-mm. juga kita harus bersama-sama eh, istilahnya rincian dari tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai keyakinan kelas selama pembelajaran itu kita sampaikan kembali ke anak, kita Mm-mm. sampaikan juga kepada rekan-rekan guru yang mengajar di kelas yang sama supaya ada Mm-mm. perlakuan dan tindakan yang sama terhadap anak untuk selalu mengingat nilai keyakinan yang sudah kita yakini. Saya jadi sudah kembali bersemangat nih Pak Dwi. Sepertinya ingin langsung kembali ke kelas 7B nih untuk segera menyampaikan. Iya ya, wah luar Iya. biasa ini Pak. Nah, Subhanallah, luar biasa ini. iya, alhamdulillah nih akhirnya Heeh. meskipun sama Pak Dwi ngobrolnya tidak sengaja Mm-mm. dan Mm-mm. waktunya hanya beberapa Mm-mm. saat, tapi saya kembali menemukan semangat saya lagi Mm-mm. untuk apa menjaring fokus anak-anak dengan cara-cara yang mungkin selama ini saya lupakan dan justru saya yang mendapatkan masalah sehingga mengajar saya menjadi loyo dan kurang Iya, bersemangat. tapi paling tidak pertemuan kita ini insya Allah ada hasil Pak, hasilnya Pak Nggih. Betul Pak, sudah saya rasakan Pak, Iya, ini saya nggih, sangat nggih, nggih, bersemangat nggih. lagi untuk kembali ke kelas 7B. Terima kasih sekali Iya Pak Pak, Dwi. nggih sama-sama. Saya nggak sabar Mm-mm. nih. Nggak apa-apa, nggak apa. Alhamdulillah yang jelas ya kita saling apa ya, saling memberikan masukan. Nanti kan ada kekurangan di antara kita gitu Pak Nggih. Iya, betul Pak Dwi. Saya sangat Itu senang sekali bisa nggih. meskipun sebentar ngobrol dengan Pak Dwi ini, Mm-mm. saya Mm. merasa masalah yang baru saja saya alami Mm. langsung mendapatkan pencerahan dan Ya, saya akan mencoba untuk alhamdulillah. langsung mengeksekusinya dan berkomunikasi Mm. dengan orang-orang yang nanti akan saya libatkan dalam perubahan yang ingin saya lakukan ini. Terima kasih Oke. sekali Pak Dwi. Nggih, Sekali lagi mohon Pak maaf Bambang. sudah mengganggu Mm-mm. waktu santai Pak Nggak Dwi. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa wis. Terima kasih Pak Saya Dwi juga ya. mohon Saya maaf. akan Nah, ambil air minum dulu nih. nggih, nggih. Gitu aja Pak nggih. Ya, terima Heeh. kasih Pak Dwi. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Alhamdulillah Pak Bambang. Oke. Eh, Nah, terkadang apa ya, kita mencoba untuk begitu ya, mungkin kalau di sekolah akan kita tularkan ke teman-teman. Mungkin juga teman-teman soal anu loh, Pak, soal apa, juga punya masalah yang sama gitu. Hanya aja mungkin Iya, kita nggak peka terhadap teman yang mungkin betul agak Pak. murung gitu ya. Nggak belajar prinsip-prinsip coaching, oke? Kayaknya Mhm. kita akan sama-sama menghakimi murid dengan sudut pandang guru yang sepertinya murid salah terus gitu loh Pak. Heeh, betul Pak, betul Pak. Tapi kalau dengan metode coaching kayaknya kita sebenarnya kalau dengan rekan ngobrolnya bisa seperti itu, yo saya yakin lingkungan sekolah, lingkungan kantor itu juga akan menjadi sangat ini Pak Dwi ya, Mhm. lebih nyaman gitu ya. Nggih, 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 nggih. Terus ini kita disuruh untuk Isi, mengisi refleksi. Ini ada linknya heeh, nggak? Ada linknya nggak? Coba Pak Bambang cari Pak. sebentar. Kemarin dibagi di mana ya Pak Dwi? Saya kok nggak. Mm-mm. Kemarin itu pas saya lihat itu di awal itu, coba kita cari dulu. Ini Pak apa? Pak ini keluar dari ini nggak? Atau kita kembali ke ini Pak ya? Tapi tetap Kembali ke direkam di sini momentum ya? ya? Belum Oh iya mungkin, iya iya. Heeh. belum. Belum Kita ya? langsung di sini untuk merekamnya di sini mungkin Pak. Atau bagaimana? Untuk merekam yang ini lembar refleksinya. Menyampaikan hasil refleksi masing-masing.
Oh, iya. Boleh, monggo. Mm-mm. Biar terekam semua ya, Pak Dwi ya. Oke, Ya, oke. monggo. Pak Dwi lebih dulu nanti gantian ya. Oke, baik. Untuk pedoman refleksinya Ya sudah itu ketemu belum, Pak Dwi? saya kemarin bukanya lupa taruh di mana ya. Coba kita cari dulu. Refleksi coaching. Bentar. Oh ini Pak, apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa Nah, yang masih perlu diperbaiki? Apa yang Bapak Ibu lakukan dalam untuk tetap kondisi presensi? presence. Itu ya. Nah, Sudah punya, ya. jenengan punya? Nah, udah, sudah Mm-mm. ketemu. Nggih, nggih, nggih. Jenengan apa? Jenengan dulu wis, jenengan dulu wis, jenengan dulu. Itu ditulis Berarti ini ditulis di situ atau kita ngomong, Pak? kok ini direkam ya? Sekarang menyampaikan hasil refleksi ya. Berarti kita sampaikan secara lisan kok. Oke, nggih, 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 dah, boleh, boleh. Hmm. Atau Bukan itu ditulis dulu nanti. kalau mau kita bacakan aja nanti kalaupun diminta untuk Ada nulis tabelnya kok sih kita ini. tulis. Dalam? Nah, Oke. Bentar, Pak. Disampaikan di room dengan lisan ya, Pak ya. nggih, nggih. Oke, baik. Dimulai dari saya, Monggo, Pak monggo. Dwi. Nggih. Kurang lebih 5 Oke, menit. baik. Ini berarti ketika saya menjadi coach atau ketika saya menjadi coach ini? Kitanya dua-duanya kita langsung, Pak. Oh, gitu. Ya. Mm-mm. Baik, Pak Dwi dan Pak Irfan untuk refleksi diri latihan coaching dari saya, Bambang Lisanto dengan Pak Dwi Kurnia Saputra yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adalah eh, kita sama-sama fokus untuk melakukan percakapan dan sama-sama fokus untuk apa namanya membuka, memberikan kesempatan coach untuk mengungkapkan ide pribadinya dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu diantaranya adalah eh, pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot ini terkadang kita masih apa namanya khawatir jika itu menjadi judgement atau apa ya kayak semacam eh, apa kayak semacam menggurui gitu. Nah itu sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot ini memang perlu dilatih terus-menerus sehingga coach ini bisa berpikir kritis untuk menemukan potensi dirinya. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Ketika sudah menemukan fokus dari tujuan yang ingin dicapai bersama dengan coach, itu kita memang harus meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lain dan fokus sepenuhnya terhadap apa yang menjadi permasalahan coach dan kemudian nanti mencari hal-hal yang berkaitan dengan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach tanpa kita menggurui. Jadi memancing agar coach ini menemukan alternatif atau solusi pemecahan dari masalahnya dengan menunjukkan berbagai kemungkinan atau apa namanya menggugah alternatif yang bisa dimunculkan oleh coach. Saat melakukan coaching memang harus fokus dan memperhatikan dan memahami apa yang menjadi keluh kesah oleh coach. Pertanyaan keempat, apa yang Bapak lakukan memperbaiki atau meningkatkannya? Sepertinya kita harus sering-sering
kepo terhadap masalah yang dialami oleh rekan-rekan kita jika ada rekan yang mungkin mengalami kayak bad mood dalam mengajar ataupun Waktunya habis. ya. Terima kasih, itu yang dari saya. Silakan Pak Dwi. Gini. Mohon maaf Pak Ivan, ini baru mau melakukan refleksi, tinggal saya diteruskan atau? Silakan monggo. Gini. Baik, refleksi untuk kegiatan pada coaching ini. Pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah kita dalam melakukan coaching tadi sudah hampir sesuai dengan alur Tirta, ya, dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang perlu masih diperbaiki dan ditingkatkan? Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi mungkin perlu kita perbaiki lagi sehingga pertanyaan tersebut memang memberikan stimulus kepada coachingnya untuk membuka diri sepenuhnya dalam menemukan ide-ide penyelesaian masalah. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk hadir sepenuhnya dan berusaha untuk menjadi pendengar setia, bahkan juga membuka diri tanpa menutupi hal-hal yang mungkin perlu ditutupi, care terhadap coachingnya sehingga terjadi pembicaraan yang memang hangat di situ. Kemudian di sisi lain kita mencoba untuk menempatkan diri bukan sebagai orang yang paling pintar, orang yang bisa menyelesaikan masalah, tapi di sini kita dalam kondisi berbagi solusi. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Pertama adalah kita sering-sering melakukan kegiatan coaching, ya, diri kita, atau mungkin kita kenalkan sosialisasikan ke teman-teman yang lain, ke guru, teman sejawat untuk hal yang serupa, untuk melakukan coaching seperti ini, sehingga kita tahu bahwa kita sering menemukan di permasalahan di kelas. Harapannya permasalahan ini tidak hanya diselesaikan sendiri dengan asumsi sendiri, merasa benar sendiri, tapi ternyata salah. Kemudian untuk pertanyaan umpan balik terhadap coaching, alhamdulillah tadi Pak Bambang selaku coaching itu sudah luar biasa. Beliaunya menyampaikan awalnya permasalahan dan kemudian ternyata dengan stimulus yang ada, akhirnya beliau bisa menemukan sendiri cara-cara yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Gitu ya. Mungkin itu refleksi dari saya, Pak Bambang. Oke, cukup kita keluar, kita gabung ke ini, Pak. Oke, Pak. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Dan sama-sama Pak Dwi. Kita nanti ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.